bagaimana perkembangan prodi, khususnya prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ini, Ustaz? Ya, alhamdulillah secara umum perkembangannya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton. Kembali lagi bersama kami di KAF Podcast. Pada malam hari ini kita ditemani oleh narasumber kita, yaitu Dr. Kusroni SUD MTHI. Beliau merupakan Kaprodi, ya, Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir STAI Al-Fitrah Surabaya. Adapun tema yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu mengenal lebih dekat prodi atau program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir serta kaprodinya. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai prodi IAT ini, izinkan saya membacakan biografi beliau. Beliau Dr. Kusroni SUD MTHI ini merupakan salah satu alumni Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya. Beliau kemudian melanjutkan S1-nya di STAI Al-Fitrah, kemudian melanjutkan S2 dan S3-nya di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Beliau juga menjabat sebagai Kaprodi, Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Kaprodi, seperti itu. Baik, langsung saja kita sapa beliau, Dr. Kusroni. Bagaimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Sehat sekali. Alhamdulillah. Kembali lagi bahwa tema sekarang kita akan membahas mengenai mengenal lebih dekat prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan kaprodinya, seperti itu. Baik, langsung saja mungkin gimana Ustaz, apa sudah siap untuk? Sangat siap. Nggih, langsung saja kita masuk kepada pembahasan utama kita. Untuk yang pembahasan pertama mungkin bisa memberikan perkenalan mengenai sejarah berdirinya prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini. Ya, terima kasih kepada host kita, Mas Lukman Hakim. Beliau jabat apa sekarang ya? Sebagai Ketua HIMA. Ketua HNP, Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Terima kasih undangannya. Saya diberi waktu untuk duduk di podcast yang kita miliki. Saya akan sedikit mengenalkan ya salah satu program studi yang ada di kampus Al-Fitrah. Jadi awal berdiri kampus Al-Fitrah itu tahun 2007, tapi pertama kali beroperasi itu tahun 2008. Jadi izin operasionalnya itu turun dari Kementerian Agama tahun 2007, tapi baru menerima mahasiswa atau menjalankan proses perkuliahan itu tahun 2008. Pada saat itu jurusan yang pertama kali dibuka atau program studi adalah satu program studi tafsir hadis, yang kedua adalah program studi tasawuf. Kebetulan saya adalah mahasiswa angkatan pertama, jadi sedikit banyak tahu sejarahnya. Prodi tafsir hadis dan tasawuf itu kemudian berjalan, waktu itu namanya belum STAI ya, waktu itu namanya masih Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin, disingkat dengan STIU. Baru kemudian tahun 2010 itu berganti nama menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam STAI. Pada waktu itu ada tambahan prodi baru, yaitu prodi Manajemen Pendidikan Islam. Jadi prodi Ilmu Al-Quran Tafsir itu ya adalah salah satu dari prodi yang pertama berdiri di lingkungan kampus Al-Fitrah. Kemudian pada tahun 2013 kalau tidak salah, pada saat itu ada kebijakan dari Kementerian Agama tentang perubahan nomenklatur. Nomenklatur itu perubahan nama. Jadi dulu itu ada perombakan sehingga prodi tafsir hadis itu dulu dipecah jadi dua prodi, jadi lebih fokus gitu ya. Ada prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, ada prodi Ilmu Hadis. Kebetulan saat itu SDM kita itu yang siap ya untuk
istilahnya menjadi tenaga pengajar itu adalah prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, karena pada saat itu tenaga untuk jadi dosen prodi ilmu hadis belum ada, karena belum banyak alumni jurusan ilmu hadis, sehingga pada waktu itu pimpinan memutuskan mengambil prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, dan itu sejak tahun 2013 sampai sekarang. Itu terkait sejarah pendiriannya ya. Jadi sudah terjadi transformasi dari prodi tafsir hadis, kemudian pada tahun 2000 berapa tadi 15 berubah menjadi prodi ilmu Al-Quran dan tafsir sampai sekarang. Oke, terima kasih atas sejarahnya yang sudah disampaikan. Yang mulanya ini bernama STIU ya, kemudian berkembang menjadi STAI ya, kemudian sebelumnya juga merupakan tafsir hadis. Prodi sebelumnya bukan prodi IAT seperti itu, tapi prodi tafsir hadis singkat TH dulu tuh, singkatannya TH. Nah, lantas bagaimana perkembangan prodi, khususnya prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ini, Ustaz? Ya, alhamdulillah secara umum perkembangannya cukup baik ya. Artinya dilihat dari angka peminat setiap tahunnya semakin naik. Dari angkatan 2013, 14, 15 itu trennya naik. Ini terbukti ketika kita melakukan reakreditasi pada tahun 2018, kita mengajukan proses akreditasi, dan divisitasi pada tahun 2020 itu kita mendapatkan peringkat B dari Badan Akreditasi Nasional BANPT. Salah satu indikator bisa naik peringkat itu ya karena jumlah mahasiswa barunya trennya dari tahun ke tahun itu semakin naik, dan tentu faktor yang lain adalah faktor SDM, karena alhamdulillah di prodi IAT itu SDM-nya sudah sangat-sangat cukup. Kan di program studi itu sebenarnya minimal harus memiliki 6 orang dosen yang keilmuannya itu linear dengan prodi. Alhamdulillah di prodi IAT itu memiliki memenuhi syarat minimal, yaitu memiliki 6 orang dosen tetap ya, yang memiliki nomor induk dosen nasional, dan ijazahnya atau keilmuannya itu sesuai. Itu yang membuat peringkat akreditasi kita dulu alhamdulillah ya bisa naik, yang asalnya awalnya masih C, kemudian pada tahun 2020 itu bisa menjadi peringkat B, dan itu alhamdulillah perkembangan yang cukup baik, dan mudah-mudahan nanti akan semakin berkembang, apalagi kita punya rencana di tahun ini insya Allah akan ada transformasi kelembagaan yang STAI akan berubah menjadi institut. Nah, itu harapan kita bersama. Nanti setelah jadi institut secara otomatis masing-masing prodi insya Allah akan berkembang lah. Itu terkait perkembangannya hingga saat ini. Baik, Masya Allah, ini perkembangannya di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir dari peringkat C kemudian menjadi peringkat B seperti itu, sudah terakreditasi B ya. Kemudian Ustadz, ini mengenai visi misi prodi ilmu Al-Quran dan tafsir sendiri itu apa saja seperti itu, Ustadz? Ya, terima kasih. Visi misi prodi sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan standar, memang mengacu kepada visi misi institusi. Kita tahu visi misi STAI Al-Fitrah adalah menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul dan berdaya saing. Visi ini diharapkan tercapai pada tahun 2031. Oleh karena itu, prodi sebagai istilahnya penggerak di lingkungan institusi, visi misi prodi harus selaras dengan visi misi institusi, sehingga visi IAT adalah menjadi pusat studi Al-Quran dan tafsir yang unggul dan berdaya saing. Jadi kata kuncinya adalah unggul dan berdaya saing, itu kan menunjang daripada visi misi dari STAI, dan diharapkan itu juga tercapai pada tahun 2030, yang sekarang tahun 2022. Diharapkan nanti pada tahun itu semua prodi di lingkungan STAI Al-Fitrah dan di Al-Fitrah sendiri diharapkan nanti akreditasinya sudah A, karena unggul itu biasanya identik dengan akreditasi A. Nah, visi itu kemudian kita sepakati ada distingsi ya, semacam
pencirian, ada kekhasan. Berdasarkan saran dari asosiasi, jadi setiap program studi itu hendaknya memiliki kekhasan. Lah karena kita punya tinggalan yang luar biasa dari pendiri kita, pendiri Al-Fitrah, Romo Yai Haji Ahmad Asrori Alisaki. Beliau seorang ulama karismatik, seorang sufi, seorang mursyid. Beliau meninggalkan karya yang luar biasa di bidang tasawuf, dan di situ juga beliau banyak menguraikan ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan tafsir sufistik. Sebenarnya kita punya cita-cita, namanya visi itu kan the next ya, mimpi. Jadi visi itu mimpi, jadi tidak harus terwujud sekarang. Makanya biasanya kan jangka panjang. Jadi kita ingin mengembangkan pendekatan tafsir sufistik sebenarnya. Tafsir sufistik. Jadi IAT itu nanti jangka panjangnya kita ingin menjadi pusat studi Al-Quran dan tafsir sufistik yang tentunya yang unggul dan berdaya saing sebagaimana visi misi institusi kita. Dan itu ya mudah-mudahan nanti tahun 2030 sudah bisa terpenuhi. Itu terkait visi misi prodi. Baik, terima kasih Ustaz. Ini adanya prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ini juga jika melihat latar belakangannya juga tidak lepas dari pendiri pondok pesantren seperti itu Ustaz. Pondok pesantren As-Salafi Al-Fitrah, yaitu Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Alisaki radhiyallahu an. Sehingga seperti yang dijelaskan oleh beliau Dr. Kusroni tadi, kekhasan dalam prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ini adalah yaitu lebih kepada tafsir sufistiknya ya, yang berdaya saing dan unggul seperti itu. Untuk kemudian untuk mengenal lebih dalam mengenai prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ini, profil lulusan mungkin bisa dipaparkan Ustaz. Ya, ada paling nggak ada tiga profil utama. Jadi alumni IAT Al-Fitrah ini diharapkan satu, karena memang ilmu Al-Quran dan tafsir ya, memang kita akan mencetak mufasir gitu ya. Jadi Mas Lukman ini ya akan menjadi mufasir. Amin. Jadi kita berharap akan menjadi mufasir, akan mencetak mufasir milenial, tentu ya pemula lah ya, karena masih satu, nanti kalau pengen dalam ya tinggal melanjut. Jadi profil lulusan ya kita ya mencetak mufasir. Yang kedua adalah mencetak peneliti Al-Quran. Jadi mufasir, kemudian menjadi peneliti di bidang Al-Quran dan tafsir. Yang ketiga ya tentunya menjadi konsultan dan pendidik. Karena kalau kita lihat alumni-alumni kita yang sudah lulus itu kebanyakan mereka ya berkhidmahnya kepada masyarakat di bidang pendidikan. Di pendidikan baik itu pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan atas. Yang tentunya yang diajar adalah sesuai dengan yang mereka pelajari ketika kuliah, yaitu ya berkaitan dengan tafsir, berkaitan dengan Al-Quran, tahfidz Al-Quran. Karena kita juga, kurikulum kita juga mendesain bagaimana alumni kita, lulusan kita itu juga punya kompetensi di bidang bukan hanya tafsir, tapi dia juga tahfidz. Dan dia juga punya keahlian di bidang tahsin dan tartil. Itu harapan kita, alumni kita sudah punya kompetensi itu, sehingga nanti bisa ketika terjun di masyarakat dia bisa terjun baik di bidang pendidikan, sosial keagamaan maupun di bidang kajian-kajian keilmuan. Jadi peneliti, menjadi mufasir, menjadi konsultan. Itu sih. Masya Allah, sangat mulia sekali ini Ustaz. Ya namanya juga mimpi ya. Kalau mengacu pada hadis Nabi mungkin khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, seperti itu. Ya. Hadis itu sangat relate sekali ya dengan kita, karena ya sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran. Jadi kalau ingin menjadi orang yang terbaik ya belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya salah satu profil kita tadi itu banyak alumni kita yang sudah berkiprah di masyarakat, jadi menjadi pengajar di pesantren, di sekolah-sekolah seperti itu. Baik, untuk setelah lulus dari Stai Al-Fitrah, khususnya dari prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ini, terkadang kebanyakan teman-teman yang saya temui seperti itu Ustaz, itu agak bingung setelah dari jurusan atau prodi IAT ini mau kemana seperti itu. Nah mungkin bisa diberikan pencerahan seperti itu Ustaz, mau kemana, peluangnya, peluang karir ya, atau peluang berkhidmah ya. Sebagaimana tadi sudah saya singgung ya, jadi
alumni IAT itu adalah alumni tenaga ya, yang disiapkan untuk bisa berkhidmah di tengah-tengah masyarakat, terutama di bidang pendidikan memang. Penguatan di bidang pendidikan. Karena kebanyakan alumni kita itu terserapnya emang di pendidikan, terutama di pesantren. Jadi kalau peluangnya sebenarnya peluangnya banyak sih sebenarnya. Kalau ingin mengembangkan karir ya bisa mencari beasiswa S2. Apalagi LPDP itu kan kesempatannya sangat terbuka bagi siapa saja asal memenuhi kriteria. Jadi kalau peluang berkhidmah ya bisa berkhidmah di bidang pendidikan, berkhidmah kepada masyarakat melalui jalur keilmuan Al-Quran dan tafsir. Apalagi saya kira prospek ke depan itu sarjana tafsir dan Al-Quran itu sangat-sangat dibutuhkan. Sangat-sangat dibutuhkan. Ya, Al-Quran dan tafsir itu semakin dekat dengan masyarakat kita, apalagi di media sosial. Bisa S1 itu bisa berkiprah misalnya di Kementerian Agama itu mereka punya lembaga namanya LPMQ, Lembaga Pentaskhih Mushaf Al-Quran. Itu kalau saya lihat di profil tenaga yang dibutuhkan itu mereka yang S1 jurusan tafsir. Karena nanti bisa diperbantukan di tenaga ahli di bidang tafsir, kemudian Al-Quran, terjemah, termasuk juga tahfidz. Lah kebetulan di IAT itu ada mata kuliah penguatan terjemah kan ya? Ada. Itu kan sebenarnya memberikan bekal kepada calon sarjana kita agar punya bekal di bidang penerjemah. Nah ini yang unik. Jadi kita punya mata kuliah di bidang pengembangan kompetensi di bidang terjemah. Ini juga nanti bisa jadi bekal bagi mereka untuk bisa masuk di lembaga-lembaga penerjemahan Al-Quran, termasuk di lembaga yang resmi milik negara seperti punya Kementerian Agama itu LPMQ, itu Lembaga Pentaskhih Mushaf Al-Quran. Itu biasanya mencari tenaga yang punya kompetensi di bidang bukan hanya dia bisa tafsir, bisa Quran, tapi juga bisa penerjemah. Saya kira itu sudah kita bekali ya untuk alumni kita, sehingga ketika dia terjun di masyarakat nanti sudah ready to use ya, sudah siap pakai atau ready to khidmah, bisa dikhidmahkan di mana saja. Saya kira tidak perlu bingung ya alumni kan gelarnya SAG ya, sarjana SAG. agama. Saya kira tidak perlu bingung lah, banyak peluang untuk berkhidmah, tapi ya memang itu tidak jauh dari hal-hal yang berbau agama, kependidikan dan macam-macam. Dan banyaklah ladang untuk berkhidmah. Apalagi kompetensi kita kan penguatannya bukan hanya di Quran, tapi ada terjemah, ada tahfidz, ada tahsin, ada tartil. Dan tentunya bisa baca kitab kuning lah gitu ya. Untuk masuk PNS gitu Ustaz, bisa nggak Ustaz? Sangat bisa. LPMQ itu kan nanti jadinya tenaga PNS. Saya lihat kemarin di formasinya itu banyak yang membutuhkan sarjana di bidang Al-Quran, ilmu Al-Quran. Nanti ada yang ditaruh di bidang terjemah, ada yang bidang qiraat dan macam-macam. Kita kan juga punya mata kuliah ilmu qiraat. Paling tidak itu kan bisa menjadi bekal untuk mereka untuk mengembangkan karir. Tentu mereka harus lebih belajar lagi lah ya di luar setelah lulus. Baik, tanpa diragukan lagi ya, ini prodi lulusan alumni dari prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ini bisa masuk kemana-mana seperti itu, bisa juga PNS dan lain sebagainya, berkhidmah dimanapun seperti itu. Mungkin langsung saja ke ini diaspora alumni dari prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ini seperti apa sih? Ya, kalau berbicara tentang diaspora alumni atau sebaran alumni, karena IAT ini salah satu prodi yang paling lama ya, alumni sudah banyak menyebar di mana-mana. Dan saya adalah bagian dari alumni itu dan bagian dari alumni IAT, dan alhamdulillah bisa berkhidmah di sini sampai sekarang. Alumni kita yang lain banyak ya, yang di Malang mendirikan pesantren, berkhidmah, kemudian mereka melanjutkan S2, menjadi dosen, tenaga dosen baik di negeri maupun swasta. Saya kira banyak, dan banyak yang terjun di masyarakat. Ya insya Allah bermanfaat, dan alumni IAT kita siap mewarnai masyarakat kita, siap mewarnai kehidupan keagamaan kita dengan kompetensi-kompetensi yang sudah kita ajarkan ketika di kampus. Banyak yang sudah diajar di pondok pesantren. Apalagi alumni kita itu kan banyak yang terserap di Al-Fitrah Surabaya juga kan banyak yang terserap. Belum yang Al-Fitrah daerah ya. Itu kan banyak
dari alumni kita, baik dari alumni IAT maupun alumni yang lain. Saya kira keterserapan alumni kita insya Allah bisa maksimal, karena Al-Fitrah itu kan dengan jaringan Al-Khidmah di seluruh Indonesia itu kan memiliki lembaga pendidikan, dan itu saya kira bisa menjadi tempat untuk berkhidmah mereka. Jadi alumni Al-Fitrah secara umum itu sebenarnya jangan khawatir, karena medan Anda untuk berkhidmah itu sangat banyak. Kita tahu Al-Fitrah punya cabang banyak, Al-Fitrah Malang, Al-Fitrah Semarang, Al-Fitrah Gresik, dan di Jawa Barat juga ada. Itu sebenarnya bisa jadi tempat kita untuk mengabdikan ilmu. Jadi jangan khawatir terkait apa yang akan Anda lakukan setelah Anda lulus. Tentu ya harus kuliah lagi, kalau bisa S2, kalau bisa S3 dan seterusnya. Itu Ustaz. Matur nuwun. Ini saya sendiri itu sangat bersyukur sekali karena sebelum saya lulus dari prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir ini itu juga bisa berkhidmah atau membantu seperti itu di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah. Jadi satu kali lagi tidak usah ragu-ragu untuk masuk ke prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir ini, karena kita juga di sini untuk menegakkan apa yang kita pelajari itu adalah Al-Qur'an seperti itu, Ustaz. Pastinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya mengenai penerimaan mahasiswa baru prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir bisa dipaparkan, Ustaz. Cara atau prosedur. Oke, kalau pendaftarannya ya secara umum sama deh ya, semua prodi kita tinggal di brosur itu sudah sangat jelas. Kebetulan saya tahun ini diamanai jadi ketua penerimaan mahasiswa baru. Mudah-mudahan bisa lancar. Kalau pendaftarannya bisa langsung saja dikunjungi secara online ataupun datang langsung ke kampus. Kalau terkait khususnya prodi Ilmu Al-Qur'an Tafsir, kita punya banyak beasiswa. Banyak beasiswa. Anda yang hafal Quran misalnya, itu nanti akan dapat beasiswa mulai dari 50% sampai 100%. Kalau tidak salah itu yang hafal Quran di atas 20 juz itu bisa free SPP ya, sampai lulus. Sampai semester 8 maksudnya. Artinya dan banyak beasiswa yang lain lah. Terutama berkaitan dengan itu. Terutama untuk yang hafal Quran itu ya. Banyak beasiswa. Di samping lagi nanti di pertengahan semester itu biasanya ada bantuan tahfidz, bantuan beasiswa tahfidz dari Kemenag, dan itu nanti bisa diikuti oleh semua mahasiswa. Jadi yang belum daftar silakan untuk segera daftar. Kalau nggak tidak salah ini masih gelombang 2, jadi masih banyak waktu lah untuk gelombang 3. Baik, buruan daftar teman-teman ya, para penonton, monggo silakan daftar di prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Bisa langsung atau bisa melalui link ya. Nanti bisa ditampilkan di layar. Untuk sebelum penutup, Ustadz, ini mungkin dari jenengan ada pesan untuk mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Ya, pesan saya untuk mahasiswa jangan takut untuk menjadi agen perubahan. Jadi agen of the change ya, agen perubahan. Quran itu kitabul hidayah, petunjuk untuk umat manusia. Karena Anda adalah sarjana yang belajar Al-Quran dan Tafsir, Anda harus percaya diri untuk menjadi bagian dari perubahan. Kita butuh banyak perubahan ya di masyarakat kita. Kita butuh membumikan Al-Quran dan Tafsir. Era di mana banyak orang yang bukan ahli Quran, bukan ahli Tafsir, tapi berani berbicara secara jauh, apalagi di media sosial ya. Lah mahasiswa IAT harus bisa mewarnai media sosial, harus bisa mewarnai ruang-ruang, bukan hanya ruang-ruang media sosial, tapi ruang-ruang keagamaan secara umum, agar orang yang punya otoritas lah. Jadi orang yang punya otoritas untuk berbicara tentang Al-Quran dan Tafsir itu ya mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan itu ada di tugas kita sebagai mahasiswa. Jadi harus berani untuk mewarnai itu, biar orang-orang yang tidak punya otoritas itu tidak lebih terkenal. Jadi pesan saya kuncinya adalah harus berani menjadi bagian dari agen perubahan, agen of change. Tentunya dengan membumikan nilai-nilai Al-Quran dan Tafsir di era kekinian. Kita semakin butuh tentang nilai-nilai Al-Quran dan Tafsir. Di Al-Quran semuanya ada nilai-nilai itu, dan harus kita sebarkan kepada masyarakat, dan itu melalui
Anda sebagai sarjana ilmu Al-Quran dan tafsir, dan harus berani dan percaya diri. Berani Tapi dan percaya diri. tetap harus selalu belajar lah gitu ya. Itu mungkin pesan saya. Baik, intinya kita harus tetap semangat ya untuk mahasiswa prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, tetap semangat untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran seperti itu, dan juga berani untuk menjadi agen of change ya, untuk menjadi agen perubahan ya, terutama di era digital ini ya. Baik, mungkin itu saja Ustadz Ya. podcast pada malam hari ini, dan saya sebagai host ya di KAF Podcast mohon maaf sebesar-besarnya, dan sebelum saya tutup saya sampaikan terima kasih banyak pada Sama-sama. Dr. Kusulani SUD MTHI. Oke, saksikan bagi penonton KAF Podcast pada episode selanjutnya yang tentunya lebih menarik seperti itu. Baik, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.